Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang 10 tahapan merancang aksi perubahan peningkatan kinerja organisasi. Tahapan pertama adalah memahami area perubahan. Seorang pemimpin perubahan perlu memahami tugas, fungsi, dan peranannya dalam organisasi, sehingga dapat mengetahui perubahan apa yang perlu dan harus dilakukan terkait tugas, fungsi, dan peranannya. Apakah perubahan pada tingkat kegiatan, perubahan pada tingkat program, perubahan pada tingkat strategi kebijakan, atau perubahan pada tingkat arah kebijakan. Memahami area perubahan, apakah terkait dengan tugas dan fungsi, terkait isu aktual, atau model yang ingin ditiru atau dikembangkan. Area aksi perubahan instansional dapat berupa bidang organisasi, bidang sumber daya manusia, bidang tata kerja dan tata laksana, atau bidang program. Area perubahan dikaitkan dengan 8 area perubahan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. Tahapan kedua adalah mengenali dan memilih masalah. Pemimpin perubahan melakukan identifikasi masalah. Menyusun daftar masalah berdasarkan hasil identifikasi dengan membandingkan kondisi kinerja saat ini dan kondisi kinerja yang diharapkan. Tahapan ketiga adalah menganalisis prioritas penanganan masalah. Dapat menggunakan metode analisis APKL, menyusun prioritas dengan kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Atau metode analisis ASTR, memilih isu strategis dengan kriteria aktual, spesifik, transformasional, dan relevan. Atau menggunakan analisis USG, kriteria pemilihan masalah prioritas dengan melihat urgency, seriousness, dan growth. Tahapan keempat adalah menganalisis akar penyebab masalah dan memberikan alternatif gagasan. Masalah prioritas yang sudah dipilih pada tahapan 3 yang mendapatkan skor paling tinggi atau yang paling prioritas dianalisis akar penyebab masalahnya dan diberikan alternatif gagasan untuk pemecahan akar masalah atau diberikan strategi cara pemecahan masalahnya. Pada tahapan keempat ini dapat menggunakan tree analysis, fishbone diagram, causal map, force field analysis, atau SWOT analysis.
Tahapan kelima adalah memilih prioritas alternatif pemecahan masalah. Beberapa alternatif pemecahan masalah yang diajukan pada tahapan keempat dipilih alternatif mana yang akan dilaksanakan atau strategi mana yang akan dilaksanakan. Dasar penentuan strategi atau alternatif yang dilaksanakan adalah yang paling efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, paling murah biayanya, paling praktis pelaksanaannya. Pemilihan alternatif gagasan pemecahan masalah yang paling sesuai dapat juga dengan menggunakan teori tapisan atau matriks cost-benefit analysis. Alternatif strategi yang diajukan dipilih berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Yang paling efektif, yang paling efisien, dan paling mudah diberikan skor yang lebih tinggi. Alternatif strategi dengan nilai total yang tertinggi itulah yang akan dilaksanakan. Pada matriks cost-benefit analysis, alternatif strategi dibandingkan dari segi manfaat dan biaya, serta rasionya. Tahapan keenam adalah menyusun pelaksanaan kegiatan gagasan atau ide atau alternatif terpilih sesuai hasil analisis pada tahapan kelima. Pemimpin perubahan menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, menentukan tujuan, manfaat bagi organisasi dan stakeholder, menentukan lokasi kegiatan, unit kerja tempat pelaksanaan kegiatan, menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan, menyusun output pelaksanaan kegiatan, menyusun jadwal kegiatan, dan anggaran kegiatan. Tahapan ketujuh adalah menyusun tim efektif pelaksana kegiatan sesuai rencana pada tahapan keenam. Pemimpin perubahan menyusun project leader-nya, tim pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan, mentor, dan pihak-pihak terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Tahapan ke-8 adalah mengidentifikasi stakeholder dan keterkaitannya dengan aksi perubahan. Pemimpin perubahan menyusun hasil identifikasi stakeholder, menyusun net map stakeholder, dan analisa stakeholder. Tahapan ke-9 adalah identifikasi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan. Pemimpin perubahan menyusun faktor pendukung yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan terkait sumber daya manusia, peraturan, anggaran, kebijakan pimpinan, atau hal-hal lainnya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan. Tahapan ke-10 adalah identifikasi potensi masalah dan resiko. Pemimpin perubahan menyusun potensi masalah yang mungkin akan menjadi penghambat pelaksanaan aksi perubahan terkait sumber daya manusia, peraturan, kebijakan pimpinan, anggaran, kondisi saat pelaksanaan kegiatan, waktu, dan hal-hal lainnya yang diidentifikasi berpotensi menjadi penghambat pelaksanaan aksi perubahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!